kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai Pyramid of Learning, yang dimana Pyramid of Learning sudah saya bahas di awal tadi ya, tetapi saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama ada sensory system, namun sebelumnya saya tegaskan kembali bahwa di Pyramid of Learning ini fondasi utamanya ada di Central Nervous System, atau letaknya para refleks pada si kecil ada di CNS ini. Kemudian sensory system nih Mem. Sensory system ini harus optimal di anak usia 0 sampai 1 tahun. Di mana sensory system ini memiliki 3 respon, yaitu yang pertama respon tipikal atau respon yang sesungguhnya atau respon yang baik. Bagaimana ketika anak menerima input stimulus yang masuk ke dalam tubuh, ia akan merespon secara tepat, tidak ngerasanya berlebihan atau tidak ngerasanya kekurangan. Kemudian yang kedua, respon hipersensitif, di mana respon hipersensitif ini anak menerima input sensorik yang masuk ke dalam tubuh merasanya berlebihan sekali, sehingga responnya akan menghindar atau responnya tidak nyaman gitu ya, yang bisa menyebabkan sampai cranky Mem si kecil. Kemudian ada namanya respon yang ketiga, hiposensitif. Nah, respon hiposensitif ini merupakan bagaimana si kecil menerima input sensorik dan rasanya tuh kurang. Jadi tubuh secara otomatis akan mencari terus input stimulus sensorik agar tubuhnya itu puas gitu memang. Jadi kurang, jadi dia akan meresponnya cari-cari terus. Nah, yang pertama kita langsung masuk per poin dari sensory systemnya memang ya. Ada yang pertama namanya taktil. Nah, untuk taktil ini merupakan indera peraba, di mana kita mampu adaptif terhadap input stimulus sentuhan ya Mem ya, sentuhan, tekstur, kemudian tekanan maupun suhu gitu. Nah, itu untuk taktil. Nah, untuk taktil sendiri ini jika tidak terintegrasi secara optimal, maka akan mengakibatkan si kecil jadi picky eater Mem gitu, karena pilih-pilih makanan terkait dengan teksturnya biasanya. Kemudian jadi nggak nyaman ya berada di kerumunan, berada di situasi yang banyak sekali orangnya. Karena ketika terdapat sentuhan dari orang lain, maka dia rasanya tidak nyaman sekali karena respon hipersensitif biasanya ya Mem ya gitu. Kemudian respon taktil ini juga seharusnya harus optimal. Jika tidak optimal, nanti ketika si kecil bermain banyak sekali permainan yang terserak gitu ya Mem. Misalkan si kecil harus aware nih bahwa tekanan yang didapatkan dari dia nginjek-nginjek mainan ini harus aware gitu, harus sadar. Jadi jika dia tidak aware, nanti takutnya terkena sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya Mem ya. Atau si kecil bisa jadi pemilih pakaian, nggak mau nih pakai baju yang lengannya panjang, nggak mau pakai celana yang panjang, maunya yang pendek aja gitu. Karena kulitnya sudah sensitif gitu. Itu untuk taktil. Kemudian yang kedua ada vestibular. Vestibular ini merupakan keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh yang tadi sudah kita bahas juga diatur di koklea dan juga di cerebellum atau otak kecil. Nah, vestibular ini jika tidak terintegrasi secara optimal, maka nanti akan menyebabkan keseimbangan tubuh pada si kecil jadi tidak optimal. Kemudian koordinasi tubuh juga jadi tidak optimal gitu. Jadi dia bingung nih Mem ketika misalkan melewati papan titihan, dia tidak bisa menyeimbangkan kedua sisi tubuhnya, maka nanti takutnya terjatuh. Atau si kecil sering sekali main ayun-ayunan gitu ya Mem ya. Dia senang sekali main ayunan, tetapi ternyata kalau misalkan main ayunan terus, ini akan menyebabkan vestibularnya menjadi berlebihan. Takutnya nanti jadi hipovestibular seperti itu. Atau misalkan Mem ketika si kecil lagi manjat-manjat, manjat pohon sudah tinggi sekali, tapi dia tidak aware dengan tubuhnya, takutnya kan kita nggak mau si kecil ini ya Mem ya jatuh gitu karena vestibularnya tidak aware atau masih hiposensitif. Kemudian kita akan membahas ke proprioception.
Untuk proprioception ini merupakan pergerakan otot dan juga persendian tubuh kita, di mana jika proprioception-nya ini tidak tipikal, maka biasanya si kecil terlihatnya tidak bisa fokus di salah satu permainan saja, ganti-ganti permainan atau cenderung lari-larian atau cenderung seperti berjalan terus nih, tetapi tidak ada tujuannya, gerak terus itu kaitannya dengan proprioception-nya. Takutnya nanti sampai ke akademik, ketika lagi sekolah, dia tidak bisa duduk diam dan akan mengganggu sampai ke fokus ketika belajar. Kemudian kita bahas yang olfaktori atau indera penghindu kita, di mana olfaktori ini yang membantu kita untuk membedakan mana nih bau yang aman, mana nih bau yang tidak aman. Jadi si kecil mampu tahu nih mana bau yang aman, mana bau yang tidak aman. Akibatnya apa nih kalau olfaktorinya tidak tipikal? Nah, akibatnya adalah si kecil bisa jadi picky eater, pemilih makanan, tidak mau nih makanan yang baunya strong atau makanan yang tidak ada baunya, justru dia pengen gitu ya ya. Ini juga mengganggu sampai ke pemilih makanan. Kemudian ada namanya visual. Visual ini merupakan indera penglihatan kita, di mana kita mampu melihat suatu objek dan menginterpretasikannya secara tepat. Nah, jika visual ini tidak tipikal, maka nanti takutnya si kecil ketika diminta untuk mencari suatu benda, jadinya terskip atau mencari suatu benda, memang nih ketemu, tapi menemukan benda tersebut dalam jangka waktu yang lama. Atau ketika ada orang yang lalu lalang, dia selalu melihat siapapun yang berlalu lalang di sekitarnya. Nah, itu akibat dari visual. Nanti ada lagi jangka panjangnya. Ketika si kecil sudah mulai bersekolah, sudah mulai ada pelajaran-pelajaran membaca atau mengerjakan soal esai misalkan ya ya. Nah, ketika mengerjakan soal esai, pasti kita disuruh melihat suatu paragraf. Ketika membaca, kan kita nggak mau ya anak kita membacanya jadi terskip-skip. Itu efek dari visual. Kemudian ada nih auditori. Auditori ini merupakan indera pendengaran kita, di mana kita mampu mendengar suara, kemudian kita tahu suara itu ada di mana. Kita mampu merespon terhadap suara tersebut. Nah, auditori ini jika nantinya tidak tipikal, maka takutnya ketika nanti si kecil misalkan lagi nyebrang semua kendaraan sedang berlalu lalang, ada klakson, ada bunyi klakson gitu ya ya. Kita nggak mau si kecil ini tidak mendengarkan suara klakson tersebut karena auditorinya yang hipo, maka auditori ini harusnya tipikal. Kemudian ada gustatori nih Nah, gustatori ini merupakan indera perasa kita, di mana si kecil mampu membedakan rasa manis, asam, pahit, asin, dan juga gurih ya ya. Nah, gustatori ini jika tidak tipikal, nanti si kecil jadi pemilih makanan juga, dia nggak mau yang manis-manis, atau dia nggak mau nih yang asin, atau sebagainya. Jadi pemilih makanan atau picky eater. Oke, sekarang kita akan membahas masuk nih ke sensori motor. Sebelum kita masuk ke sensori motor, ada satu yang belum kita bahas, yaitu interoception. Nah, interoception ini masuk ke dalam kategori sensori system. Nah, interoception ini merupakan sensasi yang berada di dalam tubuh. Bagaimana kita mampu merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya, kita mampu nih merasakan lapar, sakit perut karena lapar, kita bisa membedakan ya, atau sakit perut yang benar-benar kita pengen BAB misalkan. Kita bisa membedakan rasa sakit perut terhadap dua rasa tersebut. Apakah kita lapar, apakah kita ingin BAB. Nah, itu terkait dengan interoception. Nanti kalau misalkan interoception-nya tidak tipikal, maka sulit nih untuk anak toilet training gitu. Jadi mampu
ngompol terus karena interoceptionnya hipersensitif ya Mem ya, dia cenderung ngompol terus, sulit nih untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam tubuh. Atau makannya masih sesuai jadwal nih. Nah, ketika jadwalnya nanti molor, si kecil tidak merasakan lapar. Padahal seharusnya dia sudah merasakan lapar ketika jam makannya mundur gitu. Kan kita juga tidak mau si kecil tidak merasakan lapar atau tidak merasakan haus. Itu terkait dengan sensory system. Nah, sekarang kita akan membahas sensory motor development, di mana sensory motor development ini seharusnya optimal pada anak usia 1-3 tahun. Nah, yang pertama ada namanya postural security. Postural security ini merupakan bagaimana kita mampu mempertahankan posisi tubuh tepat di garis tengah tubuh atau midline tubuh. Contohnya, kalau misalkan postural security ini tidak optimal, maka ketika duduk kita cenderung bungkuk. Atau ketika contohnya, ketika sekolah dulu upacara kita diharuskan untuk berdirinya tegak gitu ya Mem ya. Tapi karena postural security-nya tidak optimal, maka tubuh akan bungkuk. Itulah contoh dari postural security. Nah, kemudian yang kedua ada namanya awareness of two side of body. Nah, awareness of two side of body ini merupakan kesadaran akan memiliki dua sisi tubuh, yaitu bukan kanan kiri tubuh aja nih, tetapi depan belakang, atas bawah, dan juga kanan kiri tubuh. Kita sadar loh Mem bahwa kita tuh punya dua sisi tubuh. Jadi kalau misalkan contohnya ketika kita sedang memotong, pasti saya sebagai dominan hand kanan, saya akan memegang pisau sebelah kanan. Kemudian saya akan memotong-motong sayurannya. Nah, tidak mungkin nih tangan kiri kita diam aja sebagai helping hand gitu ya Mem ya. Pasti akan muncul dan juga megang sayurannya kemudian dipotong-potong. Itulah contoh kita memiliki kesadaran dua sisi tubuh. Nah, kalau misalkan awareness of the side of body-nya ini tidak optimal, maka si kecil sulit untuk memunculkan helping hand gitu ya Mem ya. Atau ketika dia mengalami kesulitan ketika dia memanjat, atas bawah tubuh kan bagian dari awareness of the side of body ya Mem ya. Contohnya ketika dia memanjat, dia mampu memposisikan tubuh bagian bawah juga, bukan hanya tubuh bagian atas saja. Kemudian ada namanya motor planning. Nah, untuk motor planning ini merupakan perencanaan gerak. Terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama idea, 2 planning, and yang ketiga execution gitu. Planning, idea, planning, and execution. Itu terkait dengan motor planning. Contohnya Mem, misalkan nanti nih abis nonton webinar ini Mem mau masak sayur sop misalkan. Nah, ide Mem adalah membuat sayur sop. Kemudian planning Mem, oh berarti aku harus belanja ayam, aku harus belanja sayur-sayuran dan juga bumbu-bumbunya gitu ya Mem ya. Kemudian execution, bagaimana Mem mampu mengeksekusikan rencana Mem tersebut, membuat sop tersebut. Misalkan potong-potong dulu nih bumbunya, kemudian sayurannya, kita bersihkan ayamnya, kemudian dimasak hingga jadi dihidangkan. Itulah contoh dari motor planning. Nah, kalau misalkan si kecil tidak memiliki motor planning yang optimal, nanti si kecil bingung nih, nggak punya ide permainan. Padahal setiap usia memiliki tahapan-tahapan, misalkan usia 1 tahun 1 tahapan, atau misalkan 2 tahun sudah sampai 2-3 tahapan gitu ya Mem ya. Dia mampu memiliki pengembangan ide selanjutnya seperti apa. Kemudian body scheme atau skema tubuh. Kita atau si kecil juga seharusnya sudah tahu nih mana anggota tubuh dia gitu. Ini dia tahu ini tangan, kemudian dia tahu kepalanya di mana, kemudian dia tahu juga matanya di mana, mulutnya di mana, kakinya di mana, dan dia juga tahu bagaimana cara memfungsikan terhadap suatu kegiatan. Misalkan ketika makan ya Mem ya, pasti kita menyendok ya Mem ya, pegang sendok, menyendok, kemudian kita tahu kita harus mengarahkannya kemana, ke mulut gitu.
Nah, disinilah kaitannya dengan skema tubuh. Atau di hal-hal yang lebih kecil ya Mem ya, kita mampu membuka botol misalkan ya Mem ya, kita tahu harus memposisikan tangan seperti apa, memutarkan tangannya bagaimana gitu. Kita bisa terus akhirnya kita buka, itulah skema tubuh kita. Tetapi kalau misalkan nanti skema tubuhnya tidak optimal, jalannya jadi bingung nih, misalkan ketika ada banyak rintangan, dia bingung mau menyesuaikan tubuhnya seperti apa, mau naik yang mana dulu nih rintangannya, contohnya seperti itu. Kemudian ada reflex maturation atau kematangan refleks yang sudah saya jelaskan di awal. Berarti refleks merupakan gerakan yang tidak disadari, sehingga di titik sensory motor development ini refleks seharusnya sudah terintegrasi secara optimal gitu ya Mem ya. Sudah di usia 3 tahun berarti refleks sudah mulai bagus, sudah mulai terintegrasi, bukan kerjanya ada di brainstem gitu ya Mem ya, tetapi sudah mulai ke korteks. Nah, selanjutnya ada namanya ability to screen input. Ability to screen input ini bagaimana kita mampu menyaring informasi sensorik yang datang dan informasi sensorik yang dijadikan background. Contohnya, ketika sekarang nih Mem sedang melihat PPT, sedang mendengarkan suara saya, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Mem. Pasti Mem langsung responnya adalah menoleh gitu, karena itu ya Mem ya, karena Mem tahu bahwa oh ada yang manggil, ada yang ngetuk, jadi aku harus menengok terlebih dahulu untuk memastikan itu siapa ya, kenapa ya dia ketuk-ketuk pintu, seperti itu. Sama Mem pada si kecil gitu, ketika dia sedang fokus bermain, kemudian dia dipanggil namanya, kemudian dia bisa menoleh, berarti ability-nya ini sudah mulai optimal. Tapi ada juga nih Mem si kecil, kalau ability to screen inputnya tidak optimal, maka ketika dia sedang sibuk bermain, ketika dia sedang mengaktifkan beberapa input sensorik, contohnya dia sedang memasang Lego Mem, pasti posisi duduk proprioceptif ya Mem ya, tangannya sedang digerakkan untuk memasang Lego, kemudian vestibular tubuh, keseimbangan tubuhnya sedang digunakan untuk duduk, kemudian visualnya sedang digunakan untuk melihat menyusun Legonya seperti apa. Nah, ketika ada input stimulus auditori yang masuk atau mamah panggil, maka responnya tidak menoleh karena ability-nya masih belum optimal Mem. Dia masih belum mampu menyaring informasi sensorik yang datang ketika sensorik-sensorik yang lainnya ini sedang bekerja, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke perceptual motor development. Nah, perceptual motor development ini seharusnya optimal pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama nih Mem, ada eye-hand coordination. Eye-hand coordination ini merupakan koordinasi antara tangan dan juga mata gitu. Contohnya ketika kita akan melempar bola ke dalam box gitu ya Mem ya. Kita ambil, kita lihat boxnya, kita lempar gitu, koordinasi mata dan juga tangan. Atau kita mau mengambil suatu benda, pasti kita menggunakan koordinasi mata dan juga tangan kita. Nah, kalau misalkan nanti hand coordination-nya tidak optimal, larinya kemana? Larinya anak sulit nih Mem untuk bermain yang melibatkan tangan dan juga mata gitu secara bersamaan. Misalkan ketika menulis ya Mem ya, dia ditugaskan untuk ini menebalkan garis yang ada dot-to-dotnya gitu misalkan ya Mem ya. Kemudian dia harus mencoret si dot-to-dot tersebut gitu, membentuk suatu garis. Nah, kalau hand coordination-nya tidak optimal, maka garisnya tidak lurus, garisnya tidak sesuai dengan titik-titik atau dot-to-dotnya itu tadi. Nah, ini akan melenceng, garisnya jadi tidak lurus, tetapi akan berbelok-belok gitu. Atau ketika si kecil ini ya Mem ya mau memasukkan bola ke dalam box, jadinya melenceng.
karena tidak adanya koordinasi mata sama tangan yang secara optimal. Kemudian ada namanya ocular motor control. Ocular motor control ini merupakan kemampuan otot-otot bola mata kita, gitu. Bagaimana kita mampu melihat suatu objek yang bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, maka dia bisa melihat tanpa adanya kompensasi dari leher gitu ya, Mem ya. Nah, akibatnya apa nih kalau ocular motor control-nya tidak optimal? Maka nanti si kecil ketika membaca, pastikan kalau kita membaca dari kiri ke kanan hanya bola mata kita saja, hanya mata kita saja gitu ya, Mem ya, yang bergerak, tidak dengan leher. Misalkan kita mau baca, masa leher kita gerak-gerak gini, Mem, kayak gitu. Itu kan akan merusak attention kita, akan merusak fokus dari apa yang sedang kita baca gitu. Kemudian ke postural adjustment. Postural adjustment ini bagaimana tubuh mampu menyesuaikan di saat ini ya, Mem, yang melewati sesuatu yang sempit, misalkan, Mem, dia mampu menyesuaikan tubuhnya. Misalkan si kecil ketika bermain banyak sekali halang rintangnya, terdapat kursi, terdapat kayak perosotan gitu ya, Mem ya, yang saling berdekatan dan mengharuskan dia menyesuaikan tubuhnya untuk memasuki hanya space-nya sedikit gitu ya, Mem ya. Bagaimana nih kita lihat dia mampu tidak untuk melewati space yang ada gitu. Atau ketika kita akan masuk ke dalam suatu ruangan dan juga pintunya itu kecil gitu, pendek ya, Mem ya. Berarti kita harus menyesuaikan tubuh kita. Kita harus nunduk dulu, kita harus sedikit jongkok, menyesuaikan ukuran pintunya gitu ya, Mem ya. Karena pintunya sangat kecil sekali. Makanya kita menyesuaikan tubuh kita agar kita bisa masuk ke dalam suatu ruangan. Seperti itu. Nah, sekarang auditory limit skill, di mana ini merupakan kemampuan bagaimana kita memahami apa yang kita dengarkan. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara, kita mampu paham apa yang sedang dibicarakan. Kemudian, visual spatial perception, bagaimana kita menyesuaikan suatu objek terhadap diri kita. Contohnya, kalau di aktivitas pada si kecil mampu memperhatikan jarak ketika dia mewarnai lingkaran atau dia mewarnai suatu bentuk, dia tidak akan keluar-keluar nih, Mem, gitu, karena dia mampu memperkirakan jarak antara ruang yang ada di dalam lingkaran terhadap ruang yang berada di luar lingkaran. Nah, kemudian attention center function, di mana ini merupakan kemampuan kita mampu membagi atensi kita bukan hanya satu aktivitas aja, tetapi di berbagai aktivitas yang lainnya. Contohnya, sekarang nih Mem sedang mendengarkan webinar saya, sedang melihat PPT saya, tetapi Mem juga bisa sambil menulis. Berarti Mem mampu membagi atensi Mem jadi beberapa aktivitas. Kemudian, goals dari pyramid of learning nih, Mem, gitu, cognitive intellect yang harus optimal di anak usia lebih dari 6 tahun. Yang pertama, anak mampu daily living activities-nya secara mandiri gitu ya, Mem ya. Kita kejar kemandiriannya, dia bisa pakai baju sendiri, bisa pakai celana sendiri, mampu makan secara mandiri dan melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri. Karena kita sudah mengejar bawah-bawahnya, terutama fondasinya adalah refleks. Kemudian behavior, bagaimana dia mampu berperilaku terhadap nanti bagaimana dia bersosialnya, bertemu dengan teman yang baru, bertemu dengan mungkin menciptakan gengnya sendiri gitu ya, Mem ya. Kalau misalkan nanti taktilnya masih hypersensitif, yaitu di sistem sensoriknya, nanti behaviornya jadi tidak optimal karena dia tidak suka nih di tempat keramaian atau kulitnya terkena orang lain, dia sangat sensitif sekali, jadi tidak mengoptimalkan si behaviornya. Kemudian academic learning di sini jika refleksnya masih belum optimal, kemudian sensorik, motorik hingga perseptual tidak optimal, ini akan mengganggu fokusnya, sehingga fokus tersebut akan mengganggu ke proses pembelajaran di sekolah pada si kecil.